Sabar dulu Mbak, sabar, tenang. Nih, saya tempelin tas deh ini. Mbak istighfar Mbak. Astagfirullah. Duh, astagfirullah. Bentar. Nanti Mbak, tahan dulu. Astagfirullahaladzim. Mbak istighfar. Mbak masih astagfirullahaladzim. Mbak, nanti Mbak. Mbak. Astagfirullah. Kameramen. Astagfirullah. Mbak masih istighfar. Coba Mbak istighfar. Astagfirullahaladzim. Mbak, astagfirullah. Kameramen. Astagfirullahaladzim. Tenang kameramen. Saya juga ini. Mbak, jangan ini mengikuti Mbak, jangan mengikuti alurnya Guru Samir. Mbak harus istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya udah nggak tahan, nggak kuat. Itu bukan Mbak. Nanti Mbak. Gini, Mbak mau saya obatin. Jadi ini madu ruqyah cap mercon adalah madu asli yang sudah diruqyah, diasma, disuhu, dikepok oleh guru besar Ki Mercon, berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du bil ikhtisar. Sahabat Ki Mercon Official dimanapun Anda berada, juga sahabat pasukan Mercon, sahabat Kus Mercon, mudah-mudahan kita semua sedang berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ini sahabat, saya juga sebetulnya agak nggak ngeh harus ngapain, apa yang harus saya lakukan ini. Ini siapa? Mbak Sarah ya? Iya, Mbak Sarah. Jadi keperluan kesini pengen ketemu Ki Mercon. Iya, saya mau ketemu Ki Mercon. Gitu. Terus sekarang Ki Merconnya di mana? Nggak bisa Mbak, soalnya saya udah telepon Ki Mercon tadi, dia lagi di luar, nggak bisa sekarang kesini. Bisa telepon lagi nggak gitu? Bisa buru-buru datang ke sini? Nggak bisa. Soalnya gini Mbak ya, Ki Mercon keluar itu dia nggak bisa nentuin juga waktunya harus pulang ke Padepokan ke sini harus kapan. Nah intinya tadi Ki Mercon cuma pesen sama saya, ya udah katanya Mbak Sarah ini kalau ada keperluan sama Ki Mercon, Kang Oji dulu. Nah makanya saya udah bilang sama Mbak Sarah tadi berkali-kali. Ya saya nggak mau lah, saya maunya ke Ki Mercon aja. Saya kan udah jauh-jauh ke sini. Nanti Mbak, coba biar suaranya jelas ini. Mbak Sarah, ini emang saya juga udah tahu Mbak ya keperluannya Mercon, tapi kan udah saya bilang Ki Mercon ini lagi di luar, dia nggak bisa sekarang ke Padepokan. Nah ini juga saya nggak bisa, ini bukan ini saya sendiri Mbak ya. Ki Mercon bilang suruh saya dulu nih yang nanggepin ini nih, maksudnya keluhan Mbak Sarah ini apa. Tapi saya nggak bisa, saya maunya ke Ki Mercon aja. Kalau enggak gini, kalau Mbak Sarah maksain aja pengen ke Ki Mercon, Apa mau telepon dulu? Coba telepon. tadi Iya, coba telepon dulu. tadi saya udah telepon sebelum Mbak kesini masih di Padepokan sebelah. Nah Mbak Sarah waktu di sebelah itu, gua udah telepon. Nah Ki Merconnya mau dipaksain gimana juga hari ini nggak bisa pulang ke sini Masa Mbak. orang minta tolong lagi sakit begini dia nggak bisa ngusahain, gimana sih? Bukan nggak bisa maksain. Gini loh kameramen. Sekarang coba kita telepon aja. Telepon dulu ya. Tapi Kayaknya Mbak Sarah ini gini, saya juga bingung ini. kita sambil berjalan sambil saya telepon nggak apa-apa. Sambil berjalan. Ya udah, sambil telepon aja. Takut kirain Mbak Sarah saya ini ngebohong apa gimana, Mbak. Saya udah telepon Ki Mercon.
Cuman mau dipaksain gimana juga kalau hari ini nggak bisa. Makanya Mbak Sarah, ini kalau saran saya ya, Mbak Sarah omongin aja ke saya, nanti saya omongin ke Kim Mercon. Tapi nggak bisa, saya maunya langsung ke Kim Mercon aja. Mau langsung ke Kim Mercon? Iya. Kalau saya kasih alamatnya sekarang, Mbak Sarah mau kesana nyamperin Kim Mercon? Ya nggak bisa dong. Nggak bisa Saya juga? jauh-jauh ke sini kan, masa saya harus nyamperin lagi. Jadi Kim Merconnya ini harus pulang sekarang. Begitu, pengen Mbak Sarah itu Kim Mercon pulang sekarang. Iya. Nah, Jadi gimana kameramen ini? Jadi gini Mbak, kebetulan kan guru lagi ada acara di luar. Iya. Beliau itu nggak bisa langsung pulang. Nah kalau misalkan mbaknya, dari tadi kan mbaknya kan teriak-teriak pengen ketemu langsung sama guru. Nah gurunya nggak ada, makanya di sini pun saya juga serba bingung sama mbak teriak-teriak pengen ketemu sama guru. Nah saya juga paham mbak lagi sakit. Cuma kan kami juga nggak tahu apa yang mbak rasain gitu loh. Nah itu kameramen, gue bingungnya di situ. Jadi Mbak Sarah ini, ya makanya gue pengen ini dulu kejelasan dari Mbak Sarahnya ini dulu. Kan Kim Mercon udah percayain sama saya Mbak. Nama saya Oji Mbak. Percaya nama saya. Nah makanya saya insya Allah sebisa saya akan bantu Mbak sebelum Kim Mercon datang. Tapi di sini saya bingung, saya gimana ya jelasinnya kalau ke si kamunya itu, saya kan harus ketemunya tujuannya ke Kim Mercon gitu kan, saya lebih percaya ke Kim Mercon. Iya, saya juga paham. Ini saya juga tahu. Saya juga kalau nggak ada instruksi dari Kim Mercon, saya juga nggak mau Mbak, nggak berani saya. Tapi Cuma gini, Ustadz gini ya. gimana? Mbaknya ini kan datang ke Padepokan, nggak dibaca. Cuma saya lebih bertanya aja ke mbaknya nih. Mbak kan dari tadi teriak-teriak gitu pengen ketemu sama Kim Mercon ya. Nah, Kim Merconnya kan kebetulan nggak ada. Nah di sini ada Pak Ustadz Kang Oji, namanya Pak Ustadz Oji. Nah nggak apa-apa Mbak bilang ke Pak Ustadz Oji ini, ya mungkin siapa tahu bisa gitu atau apa. Ya makanya itu Mbak. Jadi maksud saya juga gitu. Bukan saya mengalih tangan Kim Mercon. Maksud saya sebelum Kim Mercon datang, karena di jam-jam sekarang ini mau dipaksain gimana juga nggak bisa nih Kim Mercon datang. Nah sebelum Kim Mercon datang, saya insya Allah bantu Mbak Sarah. Asal Mbak Sarah jelasin keluhannya. Saya nggak apa-apa jelasinnya ke Pak Ustadz. Nggak apa-apa. Is okay. Nggak apa-apa. Dari tadi saya juga bingung nih kameramen. Ini ngejerit-jerit. Ini kenapa gitu loh. Kalau misalnya ada penjelasan ini saya kenapa Bisa dibantu. bisa kita ngebantunya kan enak. Iya. Nah gitu. Ya sebenarnya Mbak dari tadi ngejerit-jerit itu kenapa itu? Saya sebenarnya sakit. Sakit. Ya dulu saya pernah jadi pengikutnya Guru Samir. Apa? Saya pernah dulu ikut jadi Guru Astagfirullahaladzim. Samir. Nanti ini serius. Kameramen. Iya. Terus Guru Samir itu bukannya yang lagi diberantas sama Guru Kim Mercon itu? Iya, makanya itu. Terlalu Mbak ya. Nanti. Mbak. Guru Samir, sahabat juga tahu semua ini soal Guru Samir. Nah, Astagfirullahaladzim. Mbak pengikutnya, masih pengikutnya? Saya udah pengen keluar tapi saya nggak tahu, saya suka pengen kepikiran pengen balik lagi ke sana. Maksudnya Mbak pengen keluar dari Guru Samir? Iya, keluar makanya saya dari- pengen berobat ke sini kan, makanya saya Hah? kalau saya keluar dari tempat dia itu kayak suka Stop, Pak. kesakitan. dengerin saya. Saya sekarang kemarin udah tahu nih. Nanti saya deteksi dulu. Pantesan dari tadi, dari waktu Mbak ngejerit-jerit, itu yang saya dengar bukan suara, bukan satu suara. Itu banyak suara yang saya dengar sebenarnya, tapi saya nggak ngomong sama kameramen ini. Kalau ini Mbak ini pernah jadi pengikutnya Mbah Samir, siapa Guru Samir, Guru Samir, berarti beneran ini kameramen. Mbak Sarah ini di tubuhnya ini bukan biasa ini. Maksudnya gimana Mas?
Nanti kita tanya jelasnya sama ini dulu Mbak Sarah. Jadi Mbak Sarah ini pernah jadi pengikutnya Guru Samir, udah bertahun-tahun. Iya. Oh jadi begitu. Nah sekarang tahu sendiri kan itu Guru Samir nggak benar. Iya, makanya saya capek, saya pengen keluar dari dia gitu kan, tapi nggak bisa. Saya setiap mau keluar, jadi saya suka pengen kepikiran balik lagi. Terus saya juga capeknya sering disetubuhi terus sama dia. Kenapa? Sering disetubuhi? Iya. Sama siapa? Sama Guru Samir. Tuh. Udah Nah, ini bener ini. Terus di sana ada saudara-saudara saya gitu kan di sana, makanya saya kayak kepikiran kasihan mereka, gimana caranya mereka bisa keluar dari sana gitu kan. Kenapa nggak sekalian sama Mbak diajak keluar? Nggak bisa gitu kan. Saya aja keluar nanti ujungnya kayak sifatnya kenapa gitu kan, suka kepikiran pengen ke sana lagi, balik lagi, kayak nggak bisa keluar dari sana. Nggak gini, saya mau nanya Pak Ustadz ya, bentar ya. Saya nanya, Mbak gini, Guru Samir itu nggak benar Mbak. Dia menghalalkan segala cara Mbak. Semuanya dihalalkan apa yang dia mau Mbak. Iya. Mbak tahu itu nggak? Iya tahu. Nah makanya itu kameramen, gua yang pengen tahu dari Mbak Sarahnya secara langsung nih. Kalau Mbak Sarah ini kan emang udah apa secara langsung bergaul dengan Guru Samir. Iya. Berarti Mbak Sarah juga ini pernah diapa-apain sama Guru Samir? Iya. Diapain aja itu? Disetubuhi di depan banyak orang. Astagfirullahaladzim. Disetubuhi di depan banyak orang. Iya, tapi saya juga bingung kenapa saya tuh harus mau, mungkin. Tapi Mbak tahu kalau itu nggak boleh, menurut agama nggak boleh. Iya tahu, tapi Nggak saya bisa masih menghindar. Kayak nggak sadar kayak gitu disetubuhi sama dia. Bugil gitu Mbak, nggak pakai apa-apa. Iya. Kayak gini kan agak mending ya. Maksudnya ini pakaian-pakaian kayak ini dari dulu Mbak pakaian kayak gini apa semenjak ikut Guru Samir ini? Semenjak ikut Guru Samir. Astagfirullahaladzim. Jadi menurut Guru Samir itu pakaian-pakaian kayak gini ini boleh, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Tapi Mbak juga tadinya tahu itu kalau pakaian kayak gini kan nggak boleh nih. Iya. Tapi kalau udah di Guru Samir, Mbak itu nurut aja gitu, nurut. Iya. Astagfirullahaladzim. Bisa nurut terus sama dia gitu. Gini Mbak. Saya juga. Sekalian mau nanya Pak Ustadz ya. Iya silakan. Gini Mbak. Mbak itu ikut sama Guru Samir kan? Iya. Nah, Mbak itu tinggalnya di mana? Tinggalnya. Di Padepokannya? Iya, di Padepokannya. Tapi kayak sifatnya kita nggak bisa keluar kamar gitu kan. Jadi Harus di dalam kamar? Iya. Itu di Padepokan itu mengadakan sesuatu apa gimana? Ya banyak sih, kayak gimana ya, saya susah ngejelasinnya gitu kan. Nanti kameramen, biar gue interogasi dulu ini. Ustaz. Ini sebenarnya gue udah inti dasarnya, kalau asal tahu kalau Mbak Sarah ini pernah jadi pengikutnya Guru Samir, gue tahu nih sekarang. Sekarang cuman yang pengen gue korek dari Mbak Sarah ini, Mbak, selama bertahun-tahun ikut Guru Samir, Mbak bahkan tiap hari disetubuhi sama Guru Samir. Iya, semua perempuan-perempuan yang ada di tempat itu. Nih Mbak, saya kasih tahu nih Mbak ya, mungkin Mbak juga udah tahu, kita kalau udah berhubungan, menurut syariat Islam itu kan habis berhubungan itu harus adus junub namanya kan, kameramen tahu ya, adus junub. Nah kalau di Guru Samir itu ada adus-adus kayak gitu nggak? Nggak ada. Jadi kalau udah bersetubuh ya udah aja kayak hewan begitu. Iya. Wah. Jadi gini Pak Ustadz ya. Gimana? Yang saya tahu dan informasi yang saya lihat juga dan saya dengar juga, Guru Samir itu udah dihajar sama Gus Idris sama Ki Mercon gitu. Tapi imbasnya sampai sekarang gitu. Iya, saya kurang tahu gitu kan, saya keluar. Tapi masih merasakan ini semua. Iya. Kayak setiap saya di rumah kayak gimana gitu kan, ngerasain jadi pengen balik lagi ke sana, terus saya pengen terus bersetubuh sama orang kayak gitu. Kenapa Mbak? Jadi pengen bersetubuh sama orang saya kayak gitu kan. Berarti efek dari ilmunya Guru Samir ini emang masih aktif ini. Yang saya rasakan juga Mbak Sarah ini bukan sembarang Mbak Sarah ini. Ini yang saya rasakan dari tadi. Saya nggak bisa dibohongin kameramen. Ini nih. Mikrofonnya biar mbaknya pakai aja biar coba Mbak, biar jelas. Pakai aja. Jadi gini Mbak itu. Jadi nggak apa-apa. Mbaknya masih drop itu. Guru Samir itu Mbak, itu udah nggak benar, sesat, aliran itu sesat Mbak, bukan orang baik. Jadi begini kameramen, yang saya tangkap dari energi ini Mbak Sarah ini, sebetulnya dia juga tahu
kalau semua yang dianjurin oleh Guru Samir itu bertentangan dengan agama. So emang jelas ya Mbak ya. Iya. Semua yang diajarkan, semua yang dianjurkan oleh Guru Samir itu bertentangan semua dengan agama. Seperti sholat cukup dengan niat, seperti bersetubuh nggak apa-apa, jinah nggak apa-apa. Kalau udah bersetubuh juga nggak ada mandi junub. Kalau Islam kan harus mandi junub kan begitu. Nah, Guru Samir itu nggak apa-apa. Nah, Ya kayak kita disetubuhi sama dia itu nggak bisa nolak, kayak kita semacam dihipnotis. justru kayak gitu. kalau udah reaksi ini gendamnya si Guru Samir, Mbak Sarah ini bawaannya setiap ngelihat laki-laki pengen bersetubuh gitu, pengen Iya. diraba-raba gitu. Iya. Astagfirullahaladzim. Makanya saya kesini tujuan saya itu pengen ketemu Ki Mercon, pengen berobat. Gimana caranya saya Pengen bisa berobat, jadi untuk menghilangkan energi negatif dari efek Iya. gendamnya Dan si Guru saya- Samir. Iya, dan saya juga minta tolong supaya saudara saya itu bisa keluar dari sana. Gimana caranya? Oh, jadi saudara Mbak juga Iya, masih ada yang di sana? Iya, dua saudara saya masih di sana. Tapi saya dengar nih Mbak ya, Iya. saya dengar kalau saya evakuasi langsung ke padepokannya Guru Samir kan belum pernah. Iya. Cuman saya dengar dari Kim Mercon bahwa padepokan Guru Samir ini kan banyak, itu benar. Iya, banyak. Jadi ada saudara Mbak juga masih ada 2 yang disekap di padepokannya Guru Samir. Iya. Itu diapain aja saudara Mbak itu? Sama kayak Mbak? Sama, semuanya perempuan yang di sana itu pasti disetubuhi sama dia. Oh gitu. Iya. Tapi Mbak jangan, saya juga khawatir ini kayaknya nafsu bener sama saya ini. Jadi begini Mbak Ini Guru Samir kan nggak tahu kemarin, tahu semalam nggak tahu kemarin ya, itu udah sempat dihajar sama guru saya, Mercon sama Gus Idris. Tapi Mbak di padepokan yang mana? Soalnya padepokannya banyak ya. Iya, padepokannya banyak. Saya Ustaz, soal dia ditangkap sama orang itu saya nggak tahu. jadi Ustaz, padepokan ini bukan cuma satu Ustaz. Berarti perempuan-perempuan yang udah dibawa sama Guru Samir ini harus kita selamatkan juga. Nah itu makanya mungkin Mbak Sarah ini juga makanya dia kesini. Pertama dia pengen membersihkan energi negatif yang ada di tubuhnya ini. Iya. Yang kedua ya pasti dia pengen menyelamatkan saudaranya yang masih disekap oleh Guru Samir Iya, begitu. apa itu bisa gitu Kameramen. menyelamatkan mereka. Insya Allah Mbak ya, nanti saya belum jelasin ke sana. Kamu tahu nggak kalau orang ini, kalau menurut pandangan kamu mungkin ini Mbak Sarah biasa ya. Biasa aja. Kalau saya bisa ngelihat ini bukan Mbak Sarah asli ini. Bukan Mbak Sarah sepenuhnya. Ini udah dikuasai oleh energi negatif dari gendamnya Guru Samir ini. Makanya penjelasan Mbak Sarah tadi itu saya juga agak risih sebenarnya. Dia kalau udah efeksi dari gendamnya Guru Samir, dia setiap ngeliat laki-laki pasti pengen diraba-raba, digerayang. Begitu Mbak ya? Iya. Jadi Mbak sekarang juga udah pengen diapa-apain itu. Nah, sekarang gini. Kameramen, kamu kalau pengen saya Ini buktiin juga langsung. sekarang saya kena- Nanti Mbak jangan tahan dulu. Nih. Kalau kamu pengen saya buktiin langsung nih kameramen ya. Orang yang ada efek negatif Pak kayak Ustadz gini. Nanti Mbak, sabar dulu Mbak, sabar, tenang. Nih, saya tempelin tasbih ini. Astagfirullahaladzim. Mbak, istighfar Mbak. Astagfirullah. Ini Nih. ini luar biasa kekuatannya ini. Nih, kameramen, saya tempelin tasbih saya. Astagfirullah, Mbak, istighfar Mbak. Astagfirullah. Duh, astagfirullahaladzim. Bentar. Nanti Mbak, tahan dulu. Astagfirullahaladzim. Mbak, istighfar. Mbak, Saya udah Mbak nggak masih kuat. Sama Pak Ustadz aja. Astagfirullahaladzim. Mbak, Itu pengaruh dari nanti Mbak, nanti saya mau pegangnya bingung ini kameramen. Iya, Pak Ustadz. Mbak, gini, Mbak tahu nggak? Mbak ini pasti sebenarnya kalau otak sarafnya dia masih tahu kalau apa? Astagfirullah, saya juga sampai hampir gagal fokus ini. Nanti Mbak, Mbak. Astagfirullah. Fokus, Mbak. Kameramen. Harus bisa menguasai diri. Mbak harus menguasai diri. Astagfirullah. Jangan sampai Mbak masih ingat istighfar? Jangan sampai Mbak. Mbak itu dipengaruhi sama Guru Coba, Samir, Mbak. Mbak istighfar. Berbahaya itu, Mbak. Astagfirullahaladzim. Mbak istighfar. Astagfirullahaladzim. Mbak, Astagfirullahaladzim. kameramen. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mbak istighfar, Mbak. Astagfirullah, Mbak. Istighfar, Mbak. Astagfirullahaladzim. Tawajik istighfar, jangan sampai terpancing tawajik. Tenang kameramen. Saya juga ini Mbak,
jangan Ini mengikuti Mbak, jangan mengikuti alurnya Guru Samir. Mbak harus istighfar, Mbak harus yakin. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Tapi saya udah nggak tahan, nggak kuat. Itu bukan Mbak. Nanti Mbak. Gini, dengerin saya. Mbak mau saya obatin. Astagfirullahaladzim. Jadi ini kameramen. Jadi Mbak Sarah ini setiap ada efek dari gendamnya kalau udah ini kayak gini nih. Dia nggak bisa. Astagfirullahaladzim. Nanti Mbak. Sini aja nggak apa-apa. Astagfirullah. Mbak. Astagfirullahaladzim. Ustaz. Bentar. Auzubillahi Mbak istighfar. Nanti. Coba saya astagfirullahaladzim. Istighfar, Mbak. Allah. Astagfirullahaladzim. Saya bekukan dulu nih. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu Akbar. Terus bantu salat kameramen. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak bisa sadar ini. Allah, astagfirullahaladzim. Mbak masih ingat istighfar Mbak? Coba istighfar Mbak. Ikutin saya baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Nggak kuat, saya nggak mau istighfar. Kita mulai. Udah kemarin. Sekarang saya mau. Astagfirullahaladzim, saya sampai lupa. Coba ambilin madu. Ambilin madu. Astagfirullahaladzim. Ada. Sini. Mbak istighfar, Mbak. Mbak, ikutin saya istighfar. Dalam hati aja, jangan diturutin, jangan diikutin. Allahumma sholli ala Ini bahaya ini. Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba, Mbak. Astagfirullahaladzim. ya Rabbi sholli. Mbak, coba minum dulu. Mbak, saya nggak mau. Mbak, nggak apa-apa, minum aja dulu badunya. Minum aja. Enggak apa-apa, sedikit aja. Sedikit aja, Mbak. Sedikit aja. Bismillah, Mbak. Mbak, jangan ngikutin alurnya Samir, Mbak harus melawan. Maaf nih, Mbak, maaf. Tolong. Ini enggak. Ini obat, Mbak. Ini obat. Buka aja. Minum aja. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ikutin saya baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Sekali lagi, terus. Terus. Kameramen. Saya juga hampir terpengaruh ini. Astagfirullahaladzim. Mbak, sekarang udah gimana? Mbak, gini Mbak. Sampai keringetan saya ini. Tolong ya, dengan kata saya. Mbak bisa dengar suara saya? Iya. Gini Mbak, jangan ngikutin alurnya guru Mbak. Kameramen, nggak bisa. Tapi Iya, tapi kita harus yakin gitu loh. Mbak harus melawannya. Kalau Mbak nggak ngelawan itu, Mbak nanti terjerumus terus. Nih kameramen, saya mau jelasin nih ya. Pengaruh dari gendamnya Guru Samir ini, saya baru kali ini merasakan pengaruh yang luar biasa dahsyat ini. Tapi itu alhamdulillah dikasih madu. Tapi alhamdulillah ini udah dikasih madu, ini udah reda ini. Nih, jadi Mbak, saya kasih madu ini sengaja buat Mbak ya. Saya kasih madu. Nanti pokoknya Mbak kalau ada reaksi kayak tadi, minum aja. Kalau Mbak nggak bisa baca apa-apa, nggak apa-apa, langsung minum aja ya, langsung minum. Ini nggak apa-apa saya. Nggak apa-apa. Ini nanti saya kasihin sama Mbak. Cuman gini kameramen ini. Jadi pengaruh gendamnya Guru Samir ini, kalau udah reaksi kayak tadi, dia nggak bisa ngendaliin. Saya juga baru sehebat-hebatnya santet orang, kalau udah ditempelin tasbih saya, ini pasti kepanasan. Tapi tasbih saya tadi waktu reaksi ini nggak bisa nempel, karena saking kuatnya. Nah makanya nanti Mbak ini juga kalau jauh dari kita di sini, misalnya nanti reaksi lagi itu gendamnya Guru Samir. Tapi kata komentar kasih lagi barunya.
Nanti, tenang aja. Ini jadi gini kameramen. Ini buat antisipasi, jaga-jaga buat kita ngejagain Mbak Sarah. Nanti saya kasihin nih satu botol ini buat Mbak Sarah bawa pulang. Kasih minum lagi aja biar netral lagi. Kasih minum, kasih minum lagi. Tapi ini nggak buat saya mati kan? Enggak, ini bukan mati. Ini justru Mbak membantu energi negatif yang menguasai Mbak. Kalau Mbak nggak minum ini, tadi juga saya juga mungkin kewalahan buat nyadarin kayak gini. Coba Mbak minum lagi supaya agak. Enggak usah, jangan takut. Jangan takut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Mbak. Karena kalau Mbak itu mengikuti guru Samir itu, astagfirullah. Minum aja. Ya Allah. Bismillah. Astagfirullahaladzim. Nah, kalau gini kan. Nah, sekarang kita ngobrol aja dulu Mbak. Nah, Mbak ini sebenarnya gini kameramen. Saya juga memaklumi sesadar-sadarnya Mbak Sarah ini kalau udah reaksi dari gendamnya Guru Samir ini pasti dia nggak bisa ngendaliin. Nah, yang saya khawatir mungkin Mbak ini beberapa kali reaksi dari Guru Samir waktu di depan laki-laki lain. Siapa aja Mbak pasti gerayang-gerayang begitu. Untung Mbak gerayang-gerayang sama saya. Saya masih ingat istighfar Mbak. Kalau dia, coba bayangin kameramen, kalau lagi misalnya di tempat lain bukan di sini, bahaya itu. Bahaya. Laki-laki udah, waduh, ini kayaknya Mbak Sarah juga ini itu udah banyak ini. Kayak gitu tuh kayak apa sih, kena terpengaruh itu sehari bisa ada 6 kalinya. Ada 6 kali. Iya. Kalau nggak dilampiasin itu nggak dilampiasin sama laki-laki nggak bisa, harus ketemu. Harus. Astagfirullahaladzim, ini emang. Astagfirullahaladzim. Ustaz, emang bener ini luar biasa kekuatannya Samir ya. Iya. Tapi kita juga harus melakukan pada guru juga. Iya. Nah makanya gini aja, kameramen, kita potong dulu sebentar. Jadi gini, ini buat mempermudah Mbak Sarah aja, karena saya mungkin Mbak Sarah ini kalau baca-baca ayat kursi segala macam mungkin nggak bisa ya. Nah sekarang gini, sehari 6 kali reaksi itu. Nah kalau udah reaksi itu dia nggak bisa ngapa-ngapain kecuali melampiaskan nafsunya. Ada laki-laki siapa aja pasti digerayang-gerayang gitu. Kayak gitu harus bersetubuh sama harus bersetubuh. Kalau ada Guru Samir waktu dulu sama Guru Samir, pasti sama Guru Samir langsung tiap hari. Iya. Nah, jadi kalau misalnya Mbak nanti ada reaksi lagi di luar, kalau udah keluar dari sini, mungkin saya kan nggak bisa mantau Mbak, nggak bisa saya mantau terus Mbak Sarah ya. Nanti saya bekelin ini aja. Mbak ini bawa sama Mbak, saya kasihin ini buat Mbak gratis. Kameramen nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Guru juga dikasih sama guru. Pasti dikasih sama guru. Nah jadi Mbak, kalau misalnya ada reaksi lagi, ada reaksi gimana, jangan ikutin. Kalau tetap nggak bisa ngikutin, langsung ingetnya sama ini, madu mercon. Ini udah diruqyah Mbak. Jadi Mbak cukup nggak usah baca-baca Mbak, nggak usah. Langsung minum aja, langsung minum. Pasti Mbak reaksi dari Guru Samir itu pasti berhenti. Tapi terus sekarang ini apa bisa gitu nolong saudara saya di sana? Insya Allah. Nah, insya Allah kalau untuk saudara Mbak yang di sana, insya Allah saya juga akan turun tangan. Saya juga nanti akan langsung evakuasi. Ustaz, maaf saya potong ya. Gimana? Ini Ustaz, Mbaknya kan pernah di Padepokannya Guru Samir. Iya. Berarti Mbak tahu lokasinya Padepokannya Guru Samir? Tahu semua. Ustaz, gimana? Saudara Mbak masih di sana? Iya, masih di sana. Orang apa kita langsung ke sana? Gimana Pak Ustaz? Kalau menurut kamu bagusnya gimana kameramen ini? Kalau saya sih langsung ke sana. Cuma kasihan juga kalau kita nggak ke sana, saudaranya Mbak ini ada di sana 2 orang, gitu loh. Tapi kalau saya udah ke sana, apa Pak Ustadz bisa gitu kan tahan saya biar nggak ke sana lagi, masuk lagi ke tempat dia? Insya Allah itu langkah selanjutnya. Soalnya pasti. Saya takut itu kalau saya udah ke sana pasti saya nggak bisa keluar lagi. Begini Mbak, Insya Allah langkah selanjutnya pasti saya bersama Kim Mercon nanti akan bersihkan energi negatif dari pengaruh gendamnya Guru Samir ini supaya Mbak selamat nih. Saudara Mbak juga yang 2 pasti insya Allah sekuat tenaga akan kita selamatkan, karena itu juga emang kewajiban kita ya, bener kameramen? Iya, soalnya perempuan-perempuan yang udah masuk ke sana nggak bisa keluar lagi. Nggak bisa keluar? Iya, selain keluar dibawa sama dia, disetubuh di depan banyak orang. Tapi ini Ustaz, gini. Gimana? Kita langsung ke sana, apa kita bilang ke guru dulu? Ke Kim Mercon dulu?
Kalau menurut kamu baiknya gimana? Kalau menurut saya sih kita koordinasi dulu. Saya telepon dulu Kim Mercon nanti. Nanti gimana baiknya apa? Kalau Mbak Sarah ini insya Allah lah, antisipasi buat Mbak Sarah, kita bisa bekelin madu. Walaupun misalnya mau di sini aja, insya Allah Mbak ya, setiap ada reaksi kayak tadi, Mbak jangan lampiasin ke laki-laki. Tapi Mbak langsung inget minum madu ini ya. Nah, jadi gini, selaginya kita menunggu guru datang ke sini, iya, mungkin kita persiapan nanti, iya, buat ke padepokannya Guru Samir. Nah, Mbak kan tahu jalannya ke padepokannya. Iya tahu. Nah, Mbak nanti tinggal ngebimbing, tunjukin aja di mana nanti Mbak nggak apa-apa nggak usah masuk, tunjukin aja. Saya yang kesana masuk, nolongin saudara-saudara Mbak. Oh iya. Gitu. Iya. Masih banyak perempuan di sana. Iya, tapi saya nunjukin aja ya, saya nggak Nggak mau apa-apa, masuk. iya nggak apa-apa. Mbak nggak apa-apa, nunjukin aja. Kasihan juga kalau tiap iya bener. Iya, tolongin ya perempuan-perempuan di sana soalnya banyak. Banyak. Iya. Berarti itu pengikutnya Guru Samir yang laki-laki juga nyendurin perempuannya? Iya. Satu. Iya. Itu gimana kalau udah kalau udah bersuami? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Kata Guru Samir. Iya, nggak Oh, apa-apa. jadi begitu. Yang udah punya suami mau. Jadi istri yang udah punya suami itu diturunin sama orang lain nggak apa-apa? Iya, mau istri orang mau gimana itu boleh sama dia. Astagfirullah Mbak, udah pokoknya fix itu nggak benar Mbak, jangan ikutin lagi Guru Samir. Pak Ustadz, nggak benar itu Pak Ustadz. Ya, mendingan sekarang ya udah nggak apa-apa. Lab ini mungkin kita tutup dulu ya. Kita tutup dulu, kita persiapan, kita koordinasi sama Kim Mercon. Apa kita evakuasi langsung atau gimana? Nanti kita Mbak, sekarang Mbak pegang aja ini. Mbak pegang, Mbak pegang aja. Istighfar ya, jangan lupa. Kita ke sana. Hah? Kita ke sana. Iya iya. Ini tutup aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak jangan ini ya, jangan ngelamun ya. Iya. Tetap